Tes 1, 2. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas di perangkat antum semua? Terdengar Ustadz. Nah, جيد جدا. فلنبدأ على بركة الله تعالى. وقبل ذلك يمكنكم فتح صوركم جميعا. يبدو أنكم تأخرتم قليلا. هل من شيء؟ يبدو أنكم تأخرتم قليلا. هل من شيء؟ ربما هناك صعوبة في الدخول أم شيء من هذا القبيل. ليس كذلك؟ كل تمام؟ هلو؟ صوتي واضح؟ هل لا من شيء؟ مفهوم. لا كيف؟ مفهوم. غير مفهوم. Ya Allah. Nah, afwan, afwan. Nah, sepertinya agak sedikit terlambat antum semua. Apakah ada sesuatu? Mungkin sulit masuknya? Enggak. Atau semua baik-baik saja, nggak ada masalah? Halo? Ghairu mafhum juga? Perlu bahasa Arab? Hmm? Mungkin Nggak ada masalah ya? tidak masuk Ustaz. Oh. Mungkin dikiranya linknya link baru ya Ustaz. Hmm, Ternyata pakai link yang sudah ada. hari ini nggak ada pengumuman sepertinya. Apa ada ya? Tidak, tadi Ustaz Alia tanya apakah ada kelas. Mungkin karena tidak ada Hmm. informasi, maka agak sedikit terlambat. Oh gitu. Makanya biasanya udah pada standby semua. Oke oke. Kita sampaikan ke adminnya nanti. Afwan, na'tadzir wa nastamihukum udran. طيب لنبتدئ ونفتتح وخير الافتتاح والبداية كما هي العادة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم الجواب جوابكم. والحمد لله في هذه الأمسية المباركة معكم جميعا أيها الإخوة الأحباب الأكارم. نواصل العمل حيث اللقاء الخامس في هذه الليلة المباركة، ونحن ندخل اليوم عالما جديدا وهو عالم الأفعال بعد ما كملنا بعض لقاءات تتعلق بالبحوث في خصوص عالم الأسماء. وإن شاء الله اليوم وفي هذه الليلة نشرع في الدخول إلى عالم الأفعال. ولكن قبل ذلك دعوني أطمئن على أحوالكم الواحد تلو الآخر. فأهلا وسهلا بكم. وكيف هو حالكم يا أخانا مفتاح الدين؟ هل أنتم بخير؟ Alhamdulillah Ustadz. Gimana, enak bahasa Arab kan ya? Akhuna Miftahuddin ya. Naam, naam. Setuju berarti ya. Kita kesampaikan bahasa Indonesia dulu. Naam Ustadz. Setuju ya. Oke. Naam. Alhamdulillah. Ukhtana Aini. Ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, setuju juga. La Ustaz. Nah, wah, sudah Farhan tadi. Masih fakir Ustaz. Nanti mungkin Kenapa? bisa ke kelas bahasa Arab Ustaz. Gimana gimana? Nanti mungkin bisa dibuka kelas bahasa Arabnya. Insya Allah. Nah, tapi enaknya nikmat bahasa Arab kan ya sepertinya ya. Gimana menurut Anti? Betul, memang nikmatnya pakai bahasa Arab. Cuma kalau yang belum mafhum, Oke. sulit, Ustaz. Nah, insya Allah. جيد. أخونا زكي العزيز، كيف الحال؟ Alhamdulillah khair Ustaz.
Alhamdulillah ala kulli hal. Ukhtana Lia, kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Kam kitaban qara'tihi bil ams? Mafi, La yujad? mafi. Lazim. Fabda'i wa marisi wa ta'awadi ala dhalik. Wah, فإن wahid jumlah. العادة سوف تصبح حاجة في يوم من الأيام أليس Tarjimnya Ustaz. كذلك؟ لا هذا ليس بحاجة إلى الترجمة. نعم أهلا وسهلا. وبعد أخونا فائز، يا فائزنا كيف حالكم؟ Alhamdulillah khair Ustaz. كم كتابا قرأته في هذا اليوم؟ Ma qara'ta ila qalilan Ustaz. قليل قليل عبارة عن كم صفحة؟ Eh, ayah Ustaz. آية؟ كيف يعني؟ Ayatan. ماذا؟ Ayah wahidah. آية يعني آية قرآنية. Qur'aniyah Ustaz. كلنا قرأناها. إذا كانت آية فكل آية فيها حركات وليست بحاجة إلى مزيد من الإعراب ومن الفهم ومن الإدراك. كلنا قادرون على قراءتها، أليس Ya. كذلك؟ فالمقصود هو كتاب عربي الذي بلا حركات. نعم. Gair mawjud فهناك Ustaz. يختبر الإنسان. نعم جيد جدا. Nah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita setelah kita selesaikan 4 pertemuan sebelumnya. Dalam pertama kita mengidentifikasi setiap kata, baik itu isim, fiil, atau huruf. Kemudian kita habiskan 3 pertemuan berikutnya dalam pembahasan-pembahasan dan pengkajian-pengkajian tentang serba-serbi dunia isim. Alhamdulillah kita dalam kesempatan malam hari ini kita akan masuk dalam kajian dan pembahasan baru dan mulai kita akan bertransisi dari sebelumnya kita bersama isim, kita mulai masuk pada malam hari ini kepada dunia serba-serbi tentang fiil. Kita kesampingkan dulu sejenak tentang isim, tapi jangan jauh-jauh ya. Kemudian kita fokus, kita masuk mulai kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang berkaitan dengan fiil, insya Allah. Mulai pada malam hari ini sampai akhir nanti, karena ada banyak pembahasan yang akan kita kaji dan bahas bersama dalam dunia fiil ini, insya Allah. Tapi sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai, apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silahkan, ahlan wa sahlan. Nah, mudah-mudahan nanti suatu hari nanti kita bisa komunikasi dan interaksi pakai bahasa Arab ya. Nah, kita sekali-sekali merasakan feel-nya lughatu ahlil jannah ya. Ya kan? Arabiyah itu kan lughatu ahlil jannah. Kalau kita mau merasakan feel-nya ahli surga itu ya harus komunikasi pakai bahasa Arab lah. Insya Allah ya, nanti mungkin di level-level berikutnya. Mudah-mudahan antum bisa melanjutkan lah sampai Amin, amin. 6 level paling sempurna nanti, insya Allah. Nah, kalau tidak ada, maka izinkan saya untuk membagikan materi kita pada pembahasan malam hari ini dengan mengucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya semuanya? Ya Allah, siap, Ustaz. Nah, Ya Allah. tapi isimnya jangan dikesampingkan jauh-jauh ya. Karena ya setiap kita baca kalimat atau susunan bahasa Arab ya pasti ada 3 klasifikasi itu. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Walaupun sekarang kita fokus ke fiil terlebih dahulu ya setelah kita kaji isim sebelumnya. Nah, bisa tampak terlihat di perangkat antum semua? Naam Ustaz. Jelas ya?
Nah, apa itu fiil? Ada yang bisa mengingatkan kita terlebih dahulu? Kata kerja. Kata kerja ahsan. Secara sederhana fiil itu artinya adalah kata kerja. Kalau isim kemarin apa? Isim kata benda. Perbedaan mendasarnya apa dari segi makna? Kalau isim itu pelaku. Nggak harus lah. Bisa pelaku, bisa objek, bisa bebas lah. Yang penting di kata benda tuh. Secara makna, perbedaan mendasarnya apa? Yang lain mungkin bisa menambahkan. Kalau isim tidak mengandung waktu ya, Ustaz. Ahsan, bagus sekali. Kalau isim itu tidak ada kaitannya dan konotasi waktunya. Seperti apa contohnya kemarin? Seperti contohnya Contoh isim, bebas. kitabun, Nah, kitab. Apa artinya kitab? kitab. Kitab ya. Kalau ditanya kapan, bisa nggak? Ya, Nggak karena tidak bisa. menunjuk Kenapa? Kitab itu sendiri tidak mengandung di dalamnya unsur waktu. waktu. Lain dengan sebuah fiil yang di dalamnya terkandung unsur atau Waktu. konotasi waktu. Bisa kita tanyakan untuknya kapan. Seperti contoh apa? Ada yang bisa memberikan contoh fiil? Satu fiil. Eh, Yang sama Yaf'alu, dengan kitab. yaktubu, Yak tubuh. Bagus sekali. Apa artinya? sedang membaca. Yak tubuh. Yakro'u membaca. Oh iya, sedang menulis ya. Menulis. Ahsan. Kapan? Sedang dikerjakan atau akan. Sedang sekarang ini. Nah, bisa ditanyakan untuknya dengan kapan. Kenapa? Karena setiap fiil itu mengandung konotasi dan unsur waktu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan perdana kita. Pembagian fiil. Yang pertama adalah sempat kita singgung juga, tapi di sini dibahas secara lebih intens ya. Kita perhatikan pembagian fiil. Yang pertama adalah disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan arti bahwa pekerjaan tersebut terjadi di masa yang lampau atau telah lalu. Namanya juga fi'il madhi. Ada yang tahu artinya madhi? Lampau. Lampau, madhi itu artinya sudah lampau, sudah lalu. Sehingga fi'ilnya pun disebut dengan fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu menunjukkan arti pekerjaannya terjadi di masa lampau atau telah lalu. Harokat akhir fi'il madhi, perhatikan. Sekarang coba kita belajar bagaimana cara kita membaca sebuah fi'il madhi itu. Dan ingat, pembahasan ketika kita langsung ingin praktek membaca, hubungannya adalah dengan tema mabni dan mu'rob. Dan mabni dan mu'rob itu adalah pembahasan yang sama-sama ada. Baik itu di dunia isim dan juga ada di dunia fi'il. Lain dengan pembahasan klasifikasi yang lainnya seperti mufrad, tasniyah, jama', ma'rifat, nakiro. Tidak seperti itu, tidak sama. Kecuali pembahasan mabni dan mu'rob. Ada isim mabni, isim mu'rob, begitu juga fi'il ya. Ada fi'il yang mabni dan ada pula fi'il yang mu'rob. Dan insya Allah apa itu mabni dan mu'rob semuanya sudah hafal ya, paham masing-masing ya. Apa itu mabni dan apa itu mu'rob. Kalau kita perhatikan di sini dan kita baca, harokat akhir fi'il madhi selamanya. Coba perhatikan kata selamanya. Selamanya dibaca fathah. Kalau ada redaksi selamanya, maka bisa kita identifikasikan fi'il madhi sebagai fi'il apa? Mabni atau mu'rob? Mabni Mabni. Kenapa mabni? karena tidak berubah. Tidak berubah, baku, paten selamanya. Sehingga fi'il madhi adalah tergolong dari Mabni. fi'il-fi'il yang mabni. Pertama adalah fi'il madhi. Selamanya dibaca fathah. Berarti kemabniannya adalah dengan harokat Fathah. fathah. Contohnya apa? Dahaba.
Dhahaba yang ada di contoh juga di bawahnya. Dhahaba, kataba, laiba, darasa, nasara, jalasa, sami'a. Pasti huruf-huruf terakhirnya berharokatkan fathah. Fathah. Tapi sebetulnya fathah itu ada sedikit catatan, ada sedikit syarat di sana. Yaitu apa? Kita baca lagi. Jika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Seperti contohnya wawu, kalau wawu ya jelas wawu ya. Dhamir rafa mutaharrik itu seperti tu, nata, tuma, tum. Baru kalau bertemu dengan salah satu dari dua variabel tersebut, maka kemabniannya berubah karena syaratnya tidak terpenuhi. Kemabniannya berubah menjadi bagaimana? Kita baca di bawahnya. Harokat akhir fi'il madhi dibaca dhamma. Mabninya berubah dari bentuk defaultnya asalnya bermabnikan alal fathah, sekarang berubah. Mabninya berubah menjadi dhamma. Apabila bertemu dengan waw jamak. Contohnya apa? Tadi kan dhahaba. Ketika tidak bertemu dengan apapun. Tetapi ketika bertemu dengan waw menjadi Dhahabu. dhahabu. Dan begitulah fiil-fiil yang lain, contoh yang lain. Kataba menjadi katabu, laibu. Huruf terakhirnya berubah. Dari yang asalnya mabni alal fathi menjadi mabni ala ad-dhammi. Kenapa? Karena dalam kasus dan contoh yang kedua bertemu dengan waw jama'. Begitu juga ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, berubah lagi kemabniannya. Dibaca sukun apabila bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik seperti tana, tum, tuma, tunna, tu ya. Seperti dhahaba bisa menjadi dhahabu bertemu dengan waw dan kemudian bisa menjadi dhahabta. Baknya berharokatkan sukun. Artinya dia berubah menjadi mabni ala as-sukun. Sebelum Ana ditanya, Ana akan sampaikan dulu. Lebih lanjut tentang wawu jama. Apa dia? Apa fungsinya? Apa perannya? Di mana kita temukan? Dan begitu juga dhamir rafa' mutaharrik. Jangan ditanyakan di sini. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang penting kita tahu dulu dalam pertemuan ini bahwa fi'il madhi itu pertama adalah fi'il yang mabni, tapi kemabniannya ada 3 jenis dengan catatan-catatan seperti yang kita sebutkan tadi. Bentuk defaultnya mabni alal fathi, tetapi dia juga bisa berubah mabninya dengan dhamma dan juga bisa dengan sukun dengan 2 catatan tersebut di atas. Nah, sebelum kita lanjut, apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silahkan. Kecuali yang tadi ya, jangan ditanyakan dulu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ada tabel penjelas supaya kita bisa punya gambaran yang valid dan jelas bagaimana fiil itu berubah dan bertransformasi. Dan kemudian di dalam fiil-fiil tersebut kadang menempel dan terkandung di dalamnya berbagai macam dhamir. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, waw, dhamir rafa' mutaharrik itu adalah jenis-jenis dhamir. Itu yang memerlukan fokus dan ketelitian khusus ya. Makanya orang Arab menyebutkan laulad dhamir la alimal hamir. Ada yang pernah dengar? Belum, Laulad Ustaz. dhamir la alim. Itu pepatah Arabnya mengatakan seperti itu ya. Agak keras sih sebetulnya, agak kaku ya, agak nggak enak. Tapi begitulah mereka mengatakan. Ini udah nggak perlu Anda terjemahkan juga sih. Nah, ada yang tahu mungkin artinya? Ya Wawu nggak. jamak Hah? dengan alif. Apa? Wawu jamak selalu diiringi dengan alif. Begitu ya, Ustaz? Bagus sekali. Bagus. Ahsan. Ada alif setelahnya ya. Bagus sekali. Nah, catatan yang bagus. Ahsan ya, Ukhtana ini. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Berikutnya adalah setelah tadi fi'il madhi yang artinya lampau atau lalu, yang kedua namanya fi'il mudhari', yaitu
kata kerja yang mengandung arti bahwa pekerjaannya itu di masa sekarang atau sampai yang akan datang. Itu adalah fi'il mudhari. Bisa sekarang, bisa akan datang. Harokat akhir ini cara membacanya sekarang ya. Harokat akhir fi'il mudhari mengalami 3 perubahan. Berarti fi'il mudhari itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, jelas. Karena dia mengalami 3 perubahan atau yang Perubahan. disebut dengan i'rab. Jangan lupa, i'rab yang masuk ke fi'il adalah rofa sama, nasab sama dengan isim. Dan kemudian yang spesial khusus untuk fi'il adalah Jazam. jazm. Kalau yang spesial khusus untuk isim adalah Rofa. yang khusus hanya ada pada isim. Jar. Jar. Jar, ahsan. Untuk yang fi'il adalah jazam. Kalau rofa sama ya. Ada di isim, ada juga di fi'il. Begitu juga nasab, ada di fi'il, ada juga di isim. Kita perhatikan lantas bagaimana kita mengi'rab sebuah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibaca rofa. I'rabnya rofa. Ini perhatikan ya. Ini sering yang kita singgung kemarin. Fi'il mudhari dibaca rofa dengan syarat apabila tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Ingat kaidahnya kemarin ya, yang kalau nggak salah ditanyakan Ukhtana Lia ya. Ketiadaan atau kevakuman amil itu adalah sebuah amil Rofa. rofa. Ahsan. Sehingga kita baca di sini, apabila tidak kemasukan amil nasab, kosong dari amil, baik itu amil nasab atau amil jazm, maka fi'il mudhari itu dibaca dengan i'rab Rofa. rofa. Bagus sekali. Nah, fi'il mudhari dibaca nasab apabila kemasukan Nasab. amil nasab. Ingat ya, amil kemarin apa artinya? Penyalur. Penyalur atau distributor ya. Nah, yang menyalurkan i'rab itu sendiri. Kalau yang disalurkan rofa, ya dia harus rofa. Kalau nasab dan jazm adalah jazm. Rofa adalah kevakuman atau ketiadaan amil. Nah, ketika nasab, maka dia amilnya nasab. Dan ketika jazm, maka amilnya jazm. Sehingga yang terpenting sekarang adalah kita mengetahui apa saja amil nasab yang masuk ke fi'il mudhari dan setelahnya adalah amil-amil jazm yang masuk ke fi'il mudhari. Adapun amil nasab ada 4, yaitu an, lan, idan, dan kai. Apabila salah satunya masuk kepada sebuah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dibaca fathah karena tanda i'rab nasabnya sebuah fi'il mudhari adalah dengan fathah. Seperti contoh yang pertama, an. Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu an adhaba ila al madrasati. Ada berapa fi'il mudhari di sini? Contoh yang pertama. Halo? 2, Ustaz. Ada 2. Yang pertama adalah Uridu. Ada urid. Bagus sekali. Bagaimana cara kita membaca urid? uridu. Urid. Uridu dengan harokat Dhammah. dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena tidak kemasukan amil sebelumnya. Ahsan. Sebelumnya tidak ada amil apapun, tidak didahului oleh amil apapun. Berarti i'rabnya dia i'rab apa? I'rab rofa. Rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan Dhammah. dhamma. Bagus sekali. Sehingga kita baca uridu dengan dhamma. Nah, ketika ada an, kemudian setelah an adalah fi'il mudhari, maka berubah bukan adhabu, melainkan Adhaba. adhaba. Kenapa adhaba dengan fathah?
Karena kemasukan nasab. Kemasukan amil nasab, i'rabnya menjadi i'rab Nasab. sehingga tanda nasabnya dengan Fathah. fathah. Uridu an adhaba ilal madrasati. Begitu juga lan. Setelahnya al-muslimu lan yadkhula. Kita baca juga dengan fathah karena sebelumnya ada amil nasab yang 4 ini, an, lan, idan, dan kai. Ja'al ustadu ilal fasli idan ukri ma, dan yang terakhir adalah kai. Dhahabtu ilal masjidi kai usalliya ad-duhra. Semuanya dibaca fathah karena i'rabnya adalah i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Sampai di sini sebelum kita lanjut ke amil jazm, apabila masih ada yang ditanyakan, tafadhalu. Silakan. Enak ya, tidak panjang-panjang ini menghafalkannya. An, lan, idan, kai. Jelas? Insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka izinkan Al-Fakir Apa yang bertanya ya. mau tanya? Tanya duluan, boleh. Ini di keterangannya fi'il mudhari dibaca nasab apabila kemasukan amil nasab yaitu an, lan, idzan, kai, lamu, kai, jud. Tapi yang dipakai hanya an, lan, idzan, dan kai saja ya Ustaz. Naam. Ini tidak, karena di sini termasuk di dalamnya amil nasab di keterangan catatannya. Gimana? Di lembar Catatan di mana sih? Catatan Di- mana yang anti maksud? sudah pernah di-share sih Ustaz di e-book ya. Di catatannya bahwa fi'il mudhari baca nasab apabila kemasukan amil nasab yaitu an, lan, idzan, kai, lamu, kai, lamu, Oh ridu. gitu. Naam. Kalau ada amil-amil nasab yang lain selain 4 ini, maka dia menasobkannya dengan perantara salah satu dari 4 ini. Gitu. Berarti ada salah satu amil ini yang tersimpan di dalamnya. Yang asli adalah 4 ini. Dan ini yang juga banyak dan sering kita temukan juga ya. Begitu. Boleh tahu nggak Ustaz? Salah satu dari yang selain an, lan, idzan, dan kai. Lam kai itu tadi. Lamul Oh, kai, lamul juhud, ya kan? Ada di catatannya. oh iya ada. Contohnya Mm-mm. dari nomor 5 di afhama. Maksudnya adalah li kai, ada kainya sebetulnya, gitu. Cuman kadang dibuang gitu. Cuman yang paling jamak kita temukan ya 4 ini, yang asas, yang pokok ya. Nah, bagus. Ahsan soal. Ya, syukran Ustaz. Nah, sekarang izinkan Ana yang bertanya ya. Apa artinya an? An yang pertama ini. Oh, aku Nafais nggak bisa interaktif ya. Agar di sini menuliskan bagus, agar atau untuk ya. Uridu an adhaba. Aku ingin lah. Aku ingin untuk pergi ke sekolah. Lan, ada yang tahu? Tidak akan. Tidak akan pernah ya. Sama sekali tidak akan. Al-muslimu lan yadkhula an-nar. Artinya adalah Seorang muslim tidak akan pernah masuk neraka ya. Naam, jayid. Kemudian idzan, ini amil-amil ini selain kita tahu efeknya, perannya, distribusi pengamalannya, kita juga harus tahu artinya ya.
An, lan, idan, kai adalah amil nasab yang masuk ke fi'il mudhari' dan kemudian membuat fi'il mudhari' tersebut bere'rabkan nasab. Tapi kita juga tahu dia pun juga mengandung di dalamnya sebuah arti dan makna ya yang ia berikan ke sebuah kalimat tersebut. Seperti an tadi, lan, idan. Idan, Maka jadi maka atau jadi, bagus. Ja'al ustadzu ila, konklusi ya. Ja'al ustadzu ilal fasli idan ukrimahu. Ada yang tahu artinya? telah datang seorang ustadz ke Mm-mm, ke kelas, mm-mm, maka bagus. hormatilah dia. Apa? Maka hormatilah dia. Lulu, enggak. Kalau hormatilah nanti fi'il amr dong. Ini kan Ma- fi'il mudhari'. Berilah hormat. Berilah fi'il amr, perintah. Maka Mm-mm. Maka atau jadi ya, bisa juga kan? karoma. Akroma yukrimu. Akroma. Ada yang mengirimkan chat lagi. Memuliakan. Berarti ukrimahu apa artinya? Maka Mm-mm. Yang lain juga boleh menambahkan ya. memuliakan. Maka atau jadi. Saya muliakan dia. Ahsan. Aku memuliakannya atau beliau ya. Seorang ustadz telah datang ke kelas, maka aku akan memuliakan beliau. Nah, itu idan. Yang terakhir, Kai, ada yang tahu artinya? Bisa dicek dulu kamusnya. Ista'inu. Ayuhal ikhwa, ista'inu. Kai? Silakan. Siapa akhuna Miftah? Untuk Satkai. Untuk tadi kan an, uridu an. Aku ingin untuk pergi ke sekolah tadi. Kalau Kai, Dari ya Ustaz. ya enggak lah, kok bisa dari? Di mana itu? Dari kamus? Masa ada dari di kamus itu? Bukan Ustaz. Supaya kah Ustaz? Agar atau supaya ya. Dhahabtu ilal masjid kai usalliya ad-dhuhra. Apa artinya? Aku telah pergi ke masjid Mm-mm, supaya mm-mm, agar mm-mm. laksanakan sholat zuhur. Siapa? Aku. Ahsan, agar atau supaya aku sholat Zuhur. zuhur. Nah,
melakukan atau melaksanakan sholat zuhur. Itu kaya. Ini adalah 4 amil nasab yang primer, yang dasar, dan apabila ada amil-amil nasab yang lain seperti yang disampaikan Uktuna Aini tadi, maka ia akan mengandung di dalamnya salah satu dari amil nasab yang primer, yang asas, yang dasar, yang berjumlah 4 ini. Ketika masuk ke sebuah fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut wajib dan harus dibaca nasab, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Amil rafa selesai, amil nasab selesai, maka tinggal amil apa? Untuk fi'il Jazam. jazm. Amil jazm. Di fi'il mudhari' kita baca ya. Fi'il mudhari' dibaca jazm jika kemasukan amil jazm. Amil jazm itu ada 2. Mungkin di e-booknya antum juga menyebutkan ada 2 juga. Tapi sebetulnya di sini kita akan menyebutkan yang jenis pertama saja, yaitu menjazmkan satu fi'il saja. Insya Allah di level berikutnya baru nanti akan dibahas 2 amil yang menjazmkan 2 fi'il mudhari' berikutnya sekaligus. Tapi kita mencukupkan dulu sekarang di level ini yang menjazmkan satu fi'il saja. Yaitu ada 4 sama lam, lama, lamul amr, dan la an nahiyah. Kita perhatikan kalau kita ambil contoh yang pertama, kita baca Muhammad, ini sudah ada harokatnya juga ya. Coba kita besarkan sedikit. Nah, jelas ya? Muhammadun lam yakul, bukan yakulu, bukan yakula, tapi yakul. Kenapa? Karena didahului oleh amil jazm, yaitu apa yang pertama? Lam. Lam. Masuk ke fi'il mudhari' setelahnya, maka fi'il mudhari' setelahnya wajib dibaca jazm, dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Sukun. Bagus sekali. Muhammad lam yakul. Contoh yang kedua lam afham. Begitu juga amil kedua yaitu lama. Aliyun lama yadhab, dengan sukun karena dia i'rabnya jazm, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Begitu juga lamul amr, contoh yang ketiga, amil yang ketiga. Contohnya adalah litashra, semuanya juga berharokat sukun. Yang terakhir adalah la an-nahiyah, contohnya adalah la takdzib. Semuanya huruf terakhirnya berharokat sukun karena i'rabnya adalah jazm, dan tanda jazmnya sekali lagi adalah dengan sukun. Lam, lama, lamul amr, la an nahiyah. Dan ini adalah fi'il mudhari' ya, yang merupakan fi'il yang mu'rab. Dia bisa rafa, dia bisa nasab, dan terakhir dia juga bisa jazm. Tanda jazmnya adalah dengan sukun. Sebelum kita lanjut ke fi'il jenis ketiga, yaitu fi'il amr, sampai di sini apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silahkan. Afwan Ustadz mau tanya, Mm-mm. berarti kemasukan lam amr ini dibacanya kan tadi liyal ab ya. Jika Naam. setelahnya ada setelahnya ada kata yang berupa al ma'rifat, Mm-mm, itu dibaca bagus. labu, Dibaca apa? atulabu. Contohnya yang Nah, ini ya, mm-mm. liyal ab atulabu. At-tullabu, heeh. Jadi bukan biasa kan liyal abu tolabu gitu kan ya, karena dia tandanya sukun, maka dia liyal abtulabu, dibacanya jelas ada abtulabunya ya Ustaz. Mm-mm, mm-mm. Kenapa kok anti tanyakan begitu? Ada latar belakang Karena khusus? kalau secara rosem dalam Quran Oh, kita gitu maksudnya. Paham, paham, paham. Makanya Ana tanya dulu, kenapa kok bertanya dengan pertanyaan semacam ini? Bi- Iya, itu dalam tajwid ya biasanya ya. Kita baca liyal abid tullab, ya kan? dia Karena sama-sama sukun. Kaidahnya kaidah tajwid itu yang namanya apa? Iltiqa. Pernah dengar? pusat Naam. Karena kalau dibaca langsung nggak bisa kan? Karena betul baknya sukun, alif lamnya juga sukun. sukun. Maka biasanya di
diberikan harokat yang tidak asli ya. Karena kalau harokat aslinya tetap dia sukun. Nah, atau solusi kedua ya kita berhenti dulu, lial ab berhenti Ab. baru atulab. Cuman kalau diteruskan biasanya lial abitulab gitu kan. Seperti tajwid lah, itu bukan kaidah nahwu ya, tapi kaidah tajwid ya. Afwan, karena pikirannya jadi dua nih kepecah Ustaz. Iya, memang kadang banyak sekali. Makanya Ana tanya dulu tadi, kenapa kok ada pertanyaan semacam ini? Karena banyak juga menanyakan, kenapa kita baca lial abi? Bi itu kan harokatnya kasroh. Kasroh itu kan punyanya jar toh. Katanya tadi fiil nggak bisa jar. Lah ini bagaimana? Itu lain kaedah. Kalau yang satu kaedahnya tajwid, yang satu kaedah i'rab, nahwu, bahasa Arab, lain. Begitu. Nah, bagus sekali. Nah, ada lagi? Nah, artinya belum ini sekarang. Seperti tadi ya, anlan idan kai ada artinya. Begitu juga lam, lama, lamul amar, dan la an-nahya. Masing-masing juga punya arti dan makna. Yang pertama lam, ada yang tahu artinya? Dia tidak juga. Hmm? Tidak. Tidak. Berarti memberikan arti apa? Penafian ya. Penegasian. Lam yakul, tidak. Tidak makan. Tidak makan. Bagus. Menafikan artinya lam ya. Jadi Ustadz bedanya lam sama lan? Kalau Karena kan lam apa tadi kan tidak akan pernah. Kalau lam dia menafikan biasa aja. Oh, Lam yakul dia tidak makan sekarang. Nanti kan bisa aja dia makan. berarti ada kemungkinan akan terjadi ya? Heeh, bagus. Kalau lan itu lil abad. Tidak akan pernah seorang muslim masuk neraka. Amin ya Rob. Makanya jangan salah nanti. Kalau misalkan kita untuk lan yadkhul annar, jangan terus lam yadkhul annar. Berarti nanti bisa masuk dia. Nah, soal jayid. Yang kedua adalah lama. Ini hampir-hampir mirip juga. Ada yang tahu artinya lama? Belum? Belum. Ahsan. Lama yadhab. Belum. Belum pergi. Belum pergi. Naam. Kalau lam tadi dia menafikan saja. Tidak makan gitu. Kalau lama belum. Belum pergi. Nah, kemudian yang ketiga lamul amr. Jelas ya. Amr artinya apa? Perintah. Perintah. Berarti litashrah artinya ad-darsa kulla yaumin. Minumlah. Minum? Kok bisa minum? Minum pelajaran. Bukan. Dars pelajaran loh. Tasyrah, syarah. Alam. Masyaallah. Nah, itu kan lam kan? Ya. Alam nasroh. Kenapa dibaca sukun? Karena Surat kemasukan alam. kemasukan lam ya kan? Alam nasroh pakai sukun kan? Surat apa itu? Al-Insyirah. Al-Ahsan, bagus sekali. Karena ada lam. Lam itu adalah amil Amil jazam. jazm, jangan kebalik ya. Nah, litasroh apa berarti artinya di sini? Bukan alam nasroh ya yang di sini, litasroh. Membuka. Eh? Mengu. Halo? Akhuna Zaki udah standby komusnya. Udah, Sat. Udah ada. Kamu siapa yang antum pakai? Karena awal nyoba Al-Ma'ani, Sat, cuman bahasa Arab semua. Nanti. Adalah yang bahasa Indonesia. Memang ada yang ada yang bahasa Indonesia.
Ma'ani Ini itu bahasa, banyak ya. Ada yang Arab Indonesia, ada Indonesia Arab, ada Arab Arab gitu. oh, Mm-mm. belum Ustaz, berarti belum ada Ustaz. Oke, oke. Disiapin aja. Coba di searching lagi. Kita sampai mana tadi ya? Oh, litasyrah tadi gimana artinya? Akhuna Miftah, udah ready pemusnya? Belum Ustaz. Belum. Kenapa? Belum Tinggal install di HP soalnya Ustaz. Memori Kenapa? penuh, memori penuh, baru mau kosongin dulu. Oh, ya Allah. Nah, nah. Kalau yang fisik nggak ada sih, nggak ada juga. Kalau fisik sementara baru baru beli di Shopee Ustaz. Baru kirim. Oh, belum nyampe gitu. Iya. Naam, naam. Jahit. Soalnya di Kalimantan Ustaz. Hmm, iya, iya, lama gitu ya. Mungkin Ustaz. berapa lama biasanya? Biasanya kalau dari Jawa itu seminggu 2 mingguan Ustaz. Wih, Soalnya lama juga ya. Harus ista'inu bisobri itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum. Makanya dalam dalam riwayat disebutkan kan al ajru wa thawab ala qadri al masyaqqah. Jadi ganjaran dan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan kita untuk menghasilkan sesuatu, melakukan amal solehnya itu ya. Jadi insya Allah ganjaran dan pahala itu banyak sekali karena sabar menanti itu. Naam, litasroh gimana nih? Mungkin yang lain? Uktana dia? Menjelaskan, menjelaskan. Nah, berarti ahsan. Fiilnya apa? Syaroha. Syaraha yashrahu mudhari'nya. Bagus. Terus berarti kalau li tasroh apa artinya? Li tadi kan lamul amr kan. Amr itu artinya perintah. Berarti li tasroh artinya adalah Jelaskanlah. apa? Jelaskanlah. Tuh, kalau jelaskan nanti fi'il amr lah. Pakainya fi'il amr. Tulislah, jelaskanlah, buatlah, tidak menjelaskan, duduklah. Apa? tidak menjelaskan, Apa? Tidak menjelaskan? tidak menjelaskan, akan menjelaskan atau tidak menjelaskan. Nggak paham mana maksudnya antum. Gimana? Hendak menjelaskan, Hendak menjelaskan. Siapa berarti? Yang menjelaskan siapa? oh, Saya. Hmm? Saya. Saya. Mana buktinya saya? Tash berarti kamu. Naam litashrah adars kulla yaum agar atau hendaknya engkau menjelaskan pelajaran seyogianya, seharusnya begitu ya. Perintah di sini. Kalau perintah jelaskanlah nanti masuknya ke fiil Amar. amr ya. Kalau yang Amar. langsung secara eksplisit jelaskanlah begitu nanti masuknya ke fiil amr. Kalau amal amr dia cuma memberikan arti perintah yang secara tidak langsung ya. Begitu. Agar Jadi seyogianya, hendaknya gitu. linya di sini berarti hendaknya, Ustaz. Betul. Nggak perintah secara langsung ya. Karena kalau perintah secara langsung yang mengakomodir nanti fi'il amr kan. Tasyrah. Hendak. Nah, Hendaklah menjelaskan. hmm? Hendaklah menjelaskan tadi ya. Ya, Ustaz. Naam.
Oke. Kemudian yang terakhir la an nahia. Ada yang tahu artinya nahia? Larangan. Larangan, ahsan, untuk melarang. Contohnya adalah la takdzib. Apa artinya berarti? Jangan pergi. Hmm, Bohong. jangan bohong. Siapa? Kamu. Kamu. Nah, janganlah engkau atau kamu berbohong. Ini adalah yang dimaksud dengan la an-nahiyah. La yang memiliki arti jangan atau larangan. Ya, beda dengan lam tadi. Kalau lam itu penafian, penegasian. Kalau nahiyah artinya adalah larangan atau jangan ya. Nah, ini adalah jenis fiil yang kedua yaitu fiil mudhari yang notabene adalah fiil yang mabni atau mu'rab. Mu'rab. Mu'rab bisa marfu, bisa mansub, dan bisa juga majzum. Yang terakhir jenis ketiga adalah jenis fiil amr ya. Fiil amr adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan arti perintah untuk mengerjakan pada masa sekarang atau akan datang. Harokat akhir fiil amr kita lihat sekarang. Dia mabni atau mu'rab kira-kira. Kita baca. Harokat akhir fiil amr selamanya dibaca sukun. Coba kita perhatikan kata selamanya. Kira-kira mabni atau mu'rab berarti? Mabni. Mabni. Ahsan. Berarti fiil itu ada tiga. Madhi, mudhari, amr. Yang mu'rab mana saja? Yang mu'rab, mudhari, Mudhari saja. Dan yang mabni adalah madhi, dan amr. Madhi dan amr. Tapi ingat ya, ketika itu pembahasan tentang fiil biasanya bersyarat kemabniannya. Seperti tadi, fiil madhi ada syarat-syaratnya dan begitu juga fiil amr. Dia selamanya dibaca sukun tapi ada Syaratnya. embel-embel ya. Apa embel-embel itu? Bahasa Indonesianya. Tahu embel-embel ya? Syarat. Ada apa bahasa Indonesianya embel-embel ya? Benar nggak sih? Embel-embel kan? Ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, gitu bagus. Tapi antum semua paham ya embel-embel itu bahasa Indonesia bukan sih? Bahasa pasarannya sih, Ustaz. Bahasa orang di pasar gitu maksudnya. Bahasa nggak baku. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa malah. Kok antum paham yang di Kalimantan? Asli Jogja Ustadz, cuma Oh, tugas di Kalimantan. iya, nah kok tiba-tiba keluar embel-embel itu dari mana ya? Ya syarat ketentuan berlaku tadilah. Eh, apa sih artinya apa itu? Asal katanya embel-embel itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Padahal orang Indonesia, padahal paham ya. Antum semua paham tuh. Nah, Tapi nggak tahu asalnya dari mana, asal muasalnya dari mana nggak tahu. tidak. Wah. Oke. Ya itulah. Ada jikanya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti yang disampaikan Ukhtana Lia tadi. Yaitu apa? Jika syaratnya dia mabni ala sukun adalah jika terdiri dari fiil yang sahihul akhir. Ada yang tahu artinya sahihul akhir? Ustaz nggak tahu. Apa? Nggak tahu, Ustaz. Kamus dong. Sahih apa artinya sahih? Benar. Benar. Wih, atau selain benar apa? Tepat. Iya. Terus? Sesuai. Terus? Komus. Muhtanali udah ada komusnya. Belum, Ustaz. Masih yang dari internet. Ya, nggak masalah lah. Kalau Belum. yang fisiknya belum ada. Masih Hmm, yang Indonesia. Belum ada yang nggak masalah ya. Nggak ada fisiknya pun nggak apa-apa. Yang penting dia valid aja. Bisa kita
manifestasikan gitu, bisa kita manfaatkan. Sofi, Ukhtana ini udah ada kamusnya. Itu Ustaz, aplikasi yang Alamani ya. Al-Ma'ani. apaan? Almani ini. Amani adalah Sofi, tahu artinya amani. Mani ya, Eh, eh. Bal. Kalau ma'ani kan artinya makna-makna kan. Jamaknya makna itu ma'ani. Kalau amani tahu artinya. Tidak, Aman itu artinya angan-angan. angan-angan ya. Jadi artinya diangan-angan. Nah, oke. Ada yang udah mengecek kamusnya Akhuna Faiz? Kalau Akhuna Faiz ini sepertinya kamus berjalan sih ya. Nggak perlu kamus sudah. Langsung. Ustaz, Sahih? Tahu artinya sahih? benar Ustaz. Selain benar? Sempurna Ustaz. Terus? Baik, Apa? selamat, Apa? baik gitu. Ustaz. Baik, maksudnya baik itu apa berarti? Sehat gitu. Ya, tidak ada Bagus. Sahih itu artinya selain juga benar, dia sehat ya. gak ada cacat. Sehat, tidak ada penyakit, tidak ada cacat pada akhirnya, pada huruf terakhirnya maksudnya. Maksudnya apa? Huruf terakhirnya bukan merupakan huruf yang berpenyakit atau disebut dalam kaidah bahasa Arab dengan huruf ilat ya. Ilat ya. Ilat itu artinya ilah itu adalah penyakit artinya. Makanya kita baca lanjutannya dan membuang huruf ilat, huruf yang berpenyakit jika terdiri dari fiil yang mu'tal al-akhir, yang huruf terakhirnya adalah huruf yang berpenyakitan. Apa aja huruf yang penyakit itu? Alif, waw, ya. Nah, atau disingkat dengan Ayu, ayu, bukannya Y ya. Ayu Waw. bisa juga ya. Nah, bagus sekali. Yaitu apa? Wow, Alif dan ya. alif Ya. dan ya. Kenapa disebut dengan huruf yang penyakitan? Ada yang tahu? bisa merusak arti, bisa Enggak. merubah arti, bukan ya? Enggak, janganlah, enggak bisa gitu. Itu Merubah, bisa resiko. merubah. Uktana ini kok nggak ada wujudnya nih. Oh iya, maaf. Kepencet Ustaz. Nah, kenapa disebut dengan huruf ilat? Karena seperti uktana ini tadi, kadang kelihatan, kadang nggak ada. Makanya disebut dengan huruf yang penyakitan. Karena kalau kita perhatikan, kata-kata yang berakhiran dengan salah satu dari 3 huruf ilat ini, biasanya mereka itu kadang berubah dan kadang juga hilang. Seperti nanti insya Allah yang kita baca dalam pertemuan berikutnya dalam tabel yang ada nanti insya Allah kita akan paham. Kenapa disebut dengan penyakitan? Kadang dia berubah-ubah dari waw ke alif ke ya dan kemudian kadang juga dibuang. Pasti kalau ada korban dan tumbal dalam sebuah kata yang dijadikan tumbal itu adalah yang penyakit-penyakit gini. Kalau yang sehat-sehat ya udah dia ditetapkan aja tidak dibuang. Nanti kalau harus ada sesuatu yang dibuang, maka yang dibuang adalah yang berpenyakitan. Dan membuang nun jika bertemu ini lagi-lagi kita ketemu lagi dengan waw jamak di sini. Membuang nun mungkin pasti bingung ya, nunnya ini dari mana kok tiba-tiba ada nun.
jika bertemu dengan wawu jama', alif tasniyah, dan ya muannasah mukhatabah. Yang boleh antum semua lakukan adalah mencatat dulu. Apa itu? Antum tulis wawu jama', alif tasniyah, dan ya muannasah mukhatabah. Maksud, pengertian, dan artinya insya Allah akan kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Pada hari esok dan di jam yang sama insya Allah. Sampai di sini apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu ahlan wa sahlan. Kita mungkin nggak bisa masuk ke sesi latihan praktis ya, karena keterbatasan waktu, insya Allah sekaligus langsung kita praktek di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Idza abqanallahu ala qaidil hayat. Wa iyyakum. Nah, jelas insya Allah ya. Ya pasti belum Apa, Ustaz? jelas sih, karena masih, Mau tanya, kenapa? iya mau tanya, secara kaidah bahasa, eh, kenapa huruf ilat itu harus dibuang? Apakah mempengaruhi arti? Enggak, kalau artinya tidak berpengaruh, tidak sama sekali tidak terpengaruh kalau dari segi arti dan makna ya. Dari segi penulisan saja sih nanti sebetulnya. Karena ada kesamaan dalam pembahasan rosem ya Ustaz. Untuk kalau ada kata-kata yang memang mengharuskan Rosem ini membuang huruf. maksudnya rosem Qur'ani gitu. Betul. Mm-mm. Jadi secara kaidahnya memang secara keseluruhan huruf ilat itu adalah huruf yang memungkinkan untuk dibuang gitu ya Ustaz. Mm-mm, mm-mm. Memang harus dibuang di tempat-tempat tertentu. Dan kadang begini ya, kita repot juga menjelaskannya karena kita belum sampai ke pembahasan itu nanti sebetulnya. Jadi kan begini, fi'il itu kan ada beberapa kan, ada madhi, ada mudhari', ada amar. Contoh yang mungkin jamaah sekali yang sudah kita pahami sampai di detik ini adalah misalkan kataba. Kataba itu bentuk fi'il madhi, ya Mab- kan? Ketika mudhari' jadi apa? Yaktubu. Yaktubu. Kenapa kita bisa gampang? Kataba yaktubu, la'iba yal'abu, darasa yadrusu. Karena semuanya hurufnya adalah huruf-huruf yang sehat. Tetapi beda nanti kasusnya ketika salah satu hurufnya adalah huruf ilah. Kadang nanti berbeda. Perubahannya itu, transformasinya dia berbeda. Nah, dari situlah dia disebut dengan huruf ilat. Karena Ilat. kadang menipu. Dari waw menjadi alif. Alif menjadi ya. Bagaimana prosesnya? Insya Allah sabar dulu. Ista'inu bisabri wal qamus. Ustaz. Nah, oke. Ada lagi mungkin? Kalau Sudah. kenapa? Sudah cukup Ustaz. Nah, kalau tidak ada jangan dipaksakan ya. La yukallifullahu nafsan illa Illa. usaha. Nah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang di hari esok ya. Insya Allah dan di jam yang sama dan kita akan membahas lagi secara lebih detail tentang semua fiil yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini dengan contoh-contohnya dan sekaligus kita jadikan semuanya sebagai latihan praktis kita insya Allah. Fa akhrul kalam, syukran lakum, tahiyati lakum, wa atamanna lakum kullal khair, wa taufiq, wa husnal istifadah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa jami'an. Mohon izin undur diri semuanya. Syukron Ustaz. Ya ahlan bikum.